Selamat siang, Bopo Amadi. Selamat siang. Ini Bopo ini adalah juru kunci Gong Kyai Pradah. Sebentar Bopo mau tanya, ini acara kecil juga Mendak Tirta. Ini sebenarnya Mendak Tirta itu seperti apa ya, Bopo? Ya, rahayu semuanya. Mudah-mudahan salam kebajikan, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami bersama teman-teman pengurus Sanggar Gong Kyai Pradah datang bersama sesepuh kabudayaan. Kami melakukan suatu tindakan yang seperti disampaikan oleh Bini Sepuh tadi, bahwa lama tidak dilakukan, maka di momen yang indah ini menuju pada selapanan setelah siraman Gong Kyai Pradah, maka kami napak tilas perjalanan beliau sehingga sampailah berjumpa dengan Putri Songgolangit yang begitu cantik, begitu indah, yang sempat diperebutkan oleh para kesatria kerajaan di dahulu kala. Maka di hari ini, momen yang indah ini, kami melakukannya mata-mata nguri-nguri budaya, nguri-nguri leluhur demi kejayaan bangsa dan negara kami. Terima kasih apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Bopo, terima kasih. Kemudian teman Bapak dari Dewan Kesenian mungkin ingin menyampaikan sesuatu, monggo. Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu. mugi Gusti tansah ngayomi dumateng kula lan panjenengan sedaya. Dateng mriki kula budal rombongan nggih menika wonten kegiatanipun selapanipun Mbah Pradah dados badhe ngembalikan istilahnya titi yoninya Mbah Pradah, sehingga kita ritual di Pantai Budak ini untuk mengambil air yang kumetes dari atas ke bawah itu perlu kita bawa dengan tanah juga dikembalikan, diambil dari 4 penjuru, titik tengahnya di Gong Kyai Pradah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Di Sageto jalan lancar, bumi budaya saged dados kita. Amin. Amin. Satu. Rahayu mati. Kasampurnan Bumi Sima yang dikenal dengan nama Barong Simo Lodaya atau yang Paradah.
itu. Nah, ternyata ini merupakan sejarah besar yang selama ini terlupakan, bahwa ternyata cerita keagungan Nuswantara yang digambarkan dengan kisah seorang putri bidadari yang sangat diharapkan oleh setiap penjuru Nuswantara, yaitu Ibu Songgolangit. Rupanya kita betul-betul bangga bahwa semua kadang-kadang yang ada sekarang yang dari para kasepuhan di Setojayan ini kembali telah memberikan satu penghormatan yang mungkin hampir 700 tahun belum pernah kita lakukan. Nah, hari ini merupakan sejarah besar karena Putri Songgolangit yang dikisahkan dari penjuru Nuswantara sampai nama besarnya dibawa oleh Reok Ponorogo, Singo Barong yang ada di Bali, dan Datuk Panglima Kumbang di Sumatera, dan para satria-satria pinunjul di Nuswantara ternyata di bumi kita. Nah, inilah tadi sebuah acara ritus kecil, walaupun kecil namun ini merupakan satu perjalanan besar yang kembali kita menyadari bahwa bumi Kasampurnan kita di bumi Balitar, khususnya di bumi Lodaya, yang konon ceritanya Lodaya adalah salah satu cerita tutur bahwa nanti yang menjemput zaman, bahwa suatu ketika Lodaya akan menjadi kutha. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Bopo, terima kasih. Moga semuanya terwujud. Yes, wah. Teman-teman meneruskan perjalanan ke bumi Songgolangit. Jalanan sangat menanjak sekali. STW sangat kuat ini, nggak ngosrong. Nah, Gayane krungu Mbah Bo. nggih sip. Sip. Irunge gayane impetno ben ndak ketok emas-emas. Penonton yang budiman, Rayu. rasanya kita terasa bahwa di alam Songgolangit ini kita bisa memandang satu pengetahuan besar bahwa mengapa Ibu Songgolangit dulu sangat diperebutkan oleh para satria Nuswantara. Beliau menggunakan gelung namanya Songgo Buwono. Seorang wanita sebenarnya adalah simbol kemuliaan Ibu Pertiwi yang kala itu digambarkan dengan istilah Loh Doyo. Loh itu wanita, Doyo itu dayanya wanita. Bahwa sebenarnya kaum putri yang ada di Loh Doyo inilah yang diminta betul untuk memengku bumi Kasampurnan, bumi Nuswantara Jawa. Digambarkan oleh Ibu Songgolangit yang di zaman Panjalu, atau kemudian kala itu juga dihormati di zaman Kadiri Sepuh, yaitu di masa itu dihormati di zaman Kahuripan juga sebagai peradaban kerajaan wanita yang kuat, yang besar, digambarkan dalam prasastinya Prabu Herlangga. Itu menunjukkan bahwa kaum putri di bumi Loh Doyong dulu adalah kaum wanita yang betul-betul sangat sempurna dalam perjalanannya. Nah, ini digambarkan dengan peristiwa Samudra Yamanu. Ya, makanya tanah Jawa disebut bumi manusia, atau kata manu, dari kata manuso, manu moyoso, yang kemudian sekarang disebut dengan manusia. Kalau kita lihat gumelarnya perjalanan besar dari tiga belahan dunia yang kemudian dikenal dengan segitiga Bermuda, yaitu antara Yamani, Yamuno, dan kemudian Yamanu. Yamanu adalah perjalanan kemakmuran Nuswantara dunia di kala itu. Sehingga bila sudah sampai ke negeri Yamanu, ia akan mencapai kesempurnaan yang kewibawaannya bernama menjadi Sri, sebagai simbol satrio yang pinandito, yang nanti disebut dengan nama depan Sri, seperti yang Sri Aji Joyoboyo, Sri Kertanegara, Sri Wijaya, dan sebagainya. Disinilah tergambarnya sebuah ilmu pengetahuan besar dari danau yang dulu disebut Atlantis, kira-kira sekitar 600 meter, yang telah tenggelam sebagai kesempurnaan yang kala itu bumi Atlantis disebut sebagai bumi gumelarnya Kasampurnya hidup.
digambarkan dengan 3 pal, disimbolkan dengan berbuah swah, alam halus, alam dewa, dan alam kesempurnaan manusia. Yang 3 unsur inilah yang kemudian termotivasi dalam belahan dunia yang lain, yang ada kekuatan dalam ilmunya kodok kemulan lenge, atau disebut hidayat jati, yang dibabar oleh Dangyang Dwi Jendra, yang kala itu menceritakan kepada sang Sayyid, yaitu Sunan Kalijaga, menceritakan tentang titik yayu Bait Al-Ma'mur, Bait Al-Muqaddas, dan Bait Al-Ma'mur, Bait Al-Muqaddas, dan Bait Al-Muharram. Inilah sebenarnya cerita, ini asli, bukan bikinan manusia. Kebesaran inilah yang menceritakan tentang perjalanan panjang, dikatakan sebagai Songgo Langit. Pengetahuan besar tentang seorang wanita yang mengku bumi sebagai langku kesempurnaannya, sehingga wanita dituntut untuk menjadi pengempon yang disebut perempuan atau jiwa-jiwa suci yang nantinya harus menggunakan gelung yang namanya Songgo Buwono, sehingga seorang wanita dituntut untuk mengku bumi. Dalam cerita pewayangan atau mitologi atau cerita-cerita tentang kerakyatan yang umum, di mana selalu diceritakan sebagai satu simbolis dari sayembara. Siapa yang konon ceritanya akan bisa mencari kesempurnaan untuk nggayuh bebadran dengan Ibu Songgo Langit, seorang putri yang cantik yang menjadi pengeram-ngeram. Putri Lohdoyo inilah nantinya akan mampu menjemput zaman. Matur nuwun, semoga kupasan sedikit ini dapat membantu perjalanan kita untuk mencari jati diri yang masih panjang dalam peradaban perjalanan Nusantara. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu.